Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasihnya besar. Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar. Ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar. Shalom, selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Haleluya. Terima kasih Anda sudah meluangkan masa Anda untuk memilih beribadah bersama kami, untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bagi Anda yang berada di Facebook, di YouTube dan juga di Zoom, saya menggalakkan kita semua, ambil phone Anda, Anda type di chat box Anda, jangan tegang-tegang ya. Kita type di sana, God is awesome. Amin. Kita boleh mention rakan-rakan Anda, siapapun yang Anda ingin mention, katakan God is awesome. Haleluya. Dan seterusnya, mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Engkau telah memberi kami nafas yang baru, Engkau memberi kami hari yang baru Tuhan, untuk memberi kami kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas platform ini yang Engkau berikan, kemudahan smartphone, internet Tuhan, dan wisdom, kepandaian, apa yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, itu semuanya datang daripada anugerah Engkau Tuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan ibadah online ini dalam tangan Engkau, dan biar semua jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan, memberi mereka wisdom, memberi mereka kesehatan yang baik Tuhan, bagi mereka yang sakit, mereka yang mungkin ada yang berduka cita Tuhan, Engkau memberi mereka sukacita, damai sejahtera di dalam mereka ya Bapa. Tuhan, kami terus bersemangat untuk memuji, menyembah Engkau dengan penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan ibadah ini dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami telah berdoa di dalam nama Engkau. Haleluya. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Roma pasal 12 ayat 19 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntun pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. And let's enjoy ibadah kita pada pagi ini.
Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Paparada papada, paparada papada, paparada papada. Come on. Paparada papada, paparada papada, paparada papada. Kau mulia besar bertata, hebat dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan Alfa Omega, dulu sekarang selamanya. Musuh dihancurkan, musuh dihancurkan, maut dikalahkan. Oh, bumi pun bersuka, surga pun bersorak. Ajab dan nyata, Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dulu sekarang selamanya. Musuh dihancurkan, musuh dihancurkan, maut dikalahkan. Oh, bumi bersuka, surga pun bersorak. Tuhan
Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. We come as we are. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Dia. Church, let's sing this song. You are here, touching every heart, touching every heart. Oh, I worship you. I worship you. I worship you. Yeah. You are here. You are here, every heart. Yes, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Come on, let's sing this with the bottom of our hearts. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You never stop working. In our lives, no matter what we do, you will always there. You will always there. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada Tuhan. Shalom. Untuk sharing offering kita pada minggu ini, mari kita membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Jadi ini adalah firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu Dia, carilah dulu kerajaannya, kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah itu bermaksud pelayanan-pelayanan yang Tuhan lakukan di muka bumi ini. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan di muka bumi ini, itulah kerajaan Allah. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengutamakan pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi ini. Maka kalau kita mengutamakan hal itu, kita tidak perlu risau, karena Tuhan sudah menyediakan yang lainnya untuk kita. Seperti kita ingin menganjurkan sebuah program, maka penganjur itu mengatakan, buat ini dan buat itu. Anda menjadi EJK ini dan yang lain menjadi EJK itu. Dan jangan risau, saya akan sediakan budget, saya akan sediakan peruntukan-peruntukan untuk semua keperluan kamu yang lain dalam pelaksanaan program ini. Begitu juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Allah menyuruh kita untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan untuk kerajaannya. Tetapi dalam masa yang sama, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak membiarkan kita tak berbapak dan tak beribu. Bahkan orang yang tidak mempunyai ibu bapa, Alkitab mengatakan Tuhan adalah bapa kepada mereka. Bagi mereka yang tidak mempunyai tempat sandaran, Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran bagi mereka. Terlebih lagi untuk pekerjaan utama di dalam misi Tuhan, yaitu untuk mengembangkan kerajaannya. Pasti Tuhan akan menyediakan, dan Tuhan akan memperlengkapi setiap kita untuk mengerjakan pelayanannya di muka bumi ini. Dan untuk keperluan pribadi juga, saya percaya Tuhan juga merangkumi firman Tuhan yang dinyatakan pada hari ini di dalam untuk keperluan pribadi kita. Keperluan pribadi kita akan dicukupi oleh Tuhan. Seperti mana firman Tuhan mengatakan bahwa lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak mempunyai tempat, mereka tidak mempunyai baju, mereka tidak mempunyai tempat untuk makan yang spesial, tetapi Tuhan memberi makanan untuk mereka. Bunga-bunga bakung di ladang, mereka tidak mempunyai baju, tetapi Tuhan mendandani mereka. Bahkan rumput yang akan mati pada hari esok sekalipun, Tuhan tetap mendandani mereka. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa utamakanlah Tuhan dalam setiap pekerjaan kita dan dalam setiap keputusan kita. Dan pada hari ini, untuk sharing offering ini, saya mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan, to set aside jumlah offering kita, persembahan kita kepada Tuhan, sebagai tanda bahwa kita mengutamakan Tuhan, dan juga sebagai tanda bahwa kita mau pekerjaan pelayanan Tuhan memberkati orang-orang lain, dan kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang mempersiapkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Sebelum kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk pemberian kita ini. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau, Tuhan, yang selalu mencukupkan kami dalam segala hal. Dan kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dan ini pemberian kami.
pakai untuk memberkati pelayanan dalam gereja kami, dan juga untuk memberkati orang lain juga Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati dan juga menggunakan apa yang akan kami berikan ini untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Offering kita bolehlah disalurkan kepada account Breakthrough Worship Community Church, dan nomor account adalah seperti yang tertera di dalam gambar. Untuk reference ataupun rujukan, bolehlah diletakkan sebagai BWCC Online. Setelah itu, kita boleh hantar receipt kepada nomor yang tertera di dalam gambar ini untuk tujuan rekod. Baiklah, seterusnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk minggu ini, we are excited untuk dengarkan sermon daripada Sis Grace. Dipersilakan Sis Grace. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu sekali lagi di dalam BWCC Online Sunday Celebration. Nah, di mana juga Anda berada pada saat ini, di platform manapun Anda sedang menonton dan bersama-sama dengan kita dalam Sunday Celebration kita pada hari ini, kiranya Tuhan terus bicara kepada Anda dan terus menyentuh hati Anda as we learn the word of God pada hari ini. Nah, kita masih lagi di dalam bulan September, di mana kita telah mempelajari siri khotbah Trust. Selama 3 minggu yang sudah kita telah mendengar siri khotbah yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita mengenai perihal percaya kepada Tuhan, yaitu trust in the Lord. Nah, pada minggu yang pertama bulan September kita diajarkan apakah yang diartikan dengan percaya kepada Tuhan. Kemudian pada minggu yang kedua bulan September kita diingatkan bahawa kita perlu berserah total apabila kita percaya kepada Tuhan. Disitulah kita diajarkan, diingatkan kembali firman Tuhan yang menyatakan bahawa kita perlu berharap kepada pribadinya Tuhan. Kita perlu memiliki pemikiran Bapa, kita perlu hidup dalam ketaatan, dan kita perlu selalu bersyukur. Pada minggu yang lalu Pastor Andy telah membawa kita dalam mempelajari firman Tuhan yang bertajuk berpegang kepada Yesus. Kita telah diingatkan juga kita perlu bangkit dan hadapi segala hal dalam kehidupan kita ini kerana kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, dan kita juga harus tetap hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kita perlu tinggalkan sifat dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sangat jelas saudara dan saudari bahawa Tuhan menginginkan setiap kita ini dekat dengan Dia, menginginkan setiap kita ini kembali kepada Dia, yaitu our first love. Pada minggu ini masih lagi di dalam siri khotbah bertemakan trust. Saya akan membawa kita semua dengan satu khotbah yang berjudul, saya berikan tajuk The Path of Trust, yaitu kalau dalam bahasanya susur kepercayaan. Nah, kehidupan kita ini adalah satu perjalanan. Nah, kalau kita lihat di sekolah-sekolah, kan kita selalu dapat melihat ada satu tempat berjalan kaki yang ada bumbungnya, dibina ada bumbung yang kita panggil sebagai susur gegajah. Nah, perkataan susur ini adalah satu perkataan yang sangat deep, kerana itu adalah satu tempat ataupun satu perkara yang akan sentiasa kita lalui. Begitu juga dalam kehidupan kita. Susur kepercayaan, perjalanan dalam kepercayaan kita ini adalah satu journey yang perlu kita lalui. Dan of course, sebagai seorang yang percaya, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang inginkan Yesus sebagai juru selamat, kita harus memilih Yesus di dalam our path of trust ini, dalam susur kepercayaan kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kita hidup dalam zone control kita, di mana kita rasakan our life is meant to be controlled, improve and work on, sehingga menimbulkan the idea of a perfect life. And to get there, we tend to control everything. Kita mau kontrol keadaan kita, kita mau kontrol tabiat kita mau kontrol action kita, segalanya menginginkan kita untuk kontrol
kehidupan kita. Dan hal ini juga secara tidak langsung menyebabkan kita menjadi anxious, tidak sabar, dan seringkali kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. However, sooner or later, kalau kita hanya bergantung kepada pengertian dan kekuatan kita sendiri, we will start realizing, walau bagaimana sekalipun how hard kita try to control everything, and yes, we do achieve something, but somehow there are times we can still feel the sense of emptiness. We can see and feel how dynamic our life is, but at the same time kita dapat rasakan the struggle tend to be so real. Nah, itu kalau kita berjalan dalam susur kepercayaan hanya dengan diri kita sendiri, hanya dengan percaya kepada diri kita sendiri, our own ability. Namun berbeza apabila kita memilih to trust God dengan segenap jiwa dan hati kita, seperti yang dinyatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6, yang mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, siapa yang meluruskan jalan kita apabila kita memilih untuk percaya kepada Tuhan? Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita dalam perjalanan menyelusuri the path of trust dalam kehidupan kita kalau kita pilih untuk trust the Lord. Nah, bagaimana kita dapat mengalami kehidupan ini yang lurus seperti dinyatakan dalam firman Tuhan? Dengan siapa? Jawabannya dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan pengharapan dalam Tuhan yang menjanjikan dan menjadi kekuatan dan sukacita. Amin. Amin semuanya. Baiklah, so pada hari ini kita akan melihat in our path of trust, dalam susur kepercayaan kita, ada 3 perkara yang kita alami apabila kita memilih untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, apabila kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang pertama, when we trust the Lord, Jesus will be the center of our path. Dalam arti kata lain, apabila kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki Jesus-centered life. Nah, the decision to trust the Lord in our path of trust merupakan satu act of worship. Act of worship ini merupakan satu persembahan kita kepada Tuhan, yang mana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Dia. Sehingga apapun yang dihadapkan kepada kita, kita tahu pada akhirnya kita akan tetap mencapai kebangkitan karena Yesus yang memberi kita kehidupan. Having Jesus as the center of our life and our path makes us to have that confidence, whereby there will be nothing that can take or will ever take that confidence from us. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 hingga 11 mengatakan, aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasai penderitaannya, serta menjadi seperti Dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku akan dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Now, when we trust God, Jesus will be the center of our path. He will be our identity. Dan ini akan menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita ingin mengenal Dia dengan lebih sungguh. Daripada hari ke hari, proses demi proses, saat demi saat, pengenalan kita akan Tuhan inilah yang akan membuat kita menjadi terus kuat and look ahead dalam apapun situasi yang kita alami. Amin. Jadi, when we trust the Lord, Jesus will be the center of our path. Jesus will be the center of our life. Itu yang pertama. Yang kedua, in the path of trust, dalam susur kepercayaan kita, when we choose to trust the Lord, we will let go and let God. Nah, kita sering kali mendengar ini, let go and let God. Apabila kita memilih untuk surrender ourselves to God and putting our ultimate trust in Him, kita akan mengalami satu tingkat
kehidupan di mana kita belajar bahwa Tuhanlah yang sebenarnya yang kontrol kehidupan kita. We do our part, and the rest of it we let God to control. We let God to take control. Disinilah tingkat kehidupan di mana kadang-kala kita mengalami trust issues di dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun terhadap Tuhan. Karena kita coba untuk take control of so many things seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Nah, seringkali juga kita punya tendensi untuk menganggap Tuhan ini seperti vending machine, ya, yang mana kita masukkan duit dan kita akan dapat barang pada waktu itu juga. Begitu juga kita selalu pikir, oke, Tuhan, aku mau berdoa dan kita maukan result dia now. But God works differently. Ya, God works differently dan apa yang ada daripada fikiran kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Paulus berkata, untuk kita menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Nah, setiap hari Tuhan memberikan kita peluang untuk memperbaharui fikiran kita dalam Kristus. Amin, saudara. Hal ini membolehkan Tuhan mengambil semua yang menghalang kita supaya kita boleh berlari ke perlombaan yang telah ditandakan untuk kita. Nah, apabila banyak perkara dalam kehidupan kita menjadi penghalang dalam kehidupan kita, kita mungkin akan melihat hal itu seperti menjadi batu sandungan dan melambatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka sebab itu kita perlu put our trust in the Lord. Bukan setengah-setengah trustnya, but dengan segenap hati kita, wholeheartedly, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka dengan itu, when we trust the Lord wholeheartedly, kita akan belajar dari hari ke hari untuk let go and let God to lead our path every single day. Untuk Tuhan menyertai, mendahului perjalanan kehidupan kita. By letting go kepada Tuhan, mungkin akan kelihatan agak scary pada mulanya, agak menakutkan pada mulanya. Tetapi believe, penyerahan kita ini, when we choose to let go and let God because we trust God, akan membawa kita kepada kebebasan. Apabila kita akhirnya melepaskan, kita memberi ruang kepada Tuhan untuk menggunakan lengannya yang perkasa dalam kehidupan kita. Ingat saudara, apabila tangan kita lemah dan letih, dalam Mazmur 89 mengatakan, tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa akan menopang kita. Amen. So let go and let God. When we trust, we will learn and experience to let go and let God. Yang ketiga, in our path of trust, dalam susur kepercayaan kita, when we trust the Lord, we will enjoy the process. When we trust the Lord, we will enjoy the process. Ada kalanya Tuhan meletakkan sesuatu dalam hati kita, maupun itu impian kita, inspirasi kita, matlamat kita, our aim and everything, dan dia memberikannya kepada kita dengan segera. Dan ada pula masa lain yang mana saya percaya seringkali kita alami juga, di mana apabila Tuhan meletakkan sesuatu dalam hati kita, tetapi kemudian dia membuat kita menunggu. Selalunya kita akan tertanya-tanya apa yang Tuhan lakukan. And sometimes kita boleh mula tertanya, adakah saya benar-benar mendengar daripada Tuhan? Is this from God? Atau mungkin soalan terbesar yang boleh kita tanyakan ialah, God, what is taking you so long? Tuhan, kenapa lama betul? Firman Tuhan mengajarkan bahwa pada masa-masa kita menanti itu, masa-masa penantian itu, God is actually preparing us for His promise. Dalam masa kita menunggu, in the waiting, dia mengajarkan kita sesuatu. He grows our character, our faith, and our ability to do what we feel called to do.
Tuhan membawa kita, setiap kita, melalui sesuatu yang dipanggil proses. Persoalannya, adakah Anda dan saya akan mempercayai proses itu? Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 14 hingga 15, firman Tuhan mengatakan, "Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Oleh itu, semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran sedemikian. Dan jika berbeza fikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu." Now, when we put our trust in the Lord, meskipun kita akan melalui proses-proses yang membezakan fikiran kita daripada fikiran Tuhan, kita akan terus berusaha ke arah matlamat dalam kehidupan kita. Karena apa? Because we will enjoy the process. Because we know we have the assurance bahwa Tuhan in control dalam kehidupan kita. Now, when we put our trust in the Lord, we will enjoy the process. Dan firman Tuhan juga jelas menyatakan bahwa apa sekalipun persepsi kita, apa sekalipun perception kita, Tuhanlah yang memberi kita kematangan, yang akan align pemikiran kita dengan Tuhan. Itu juga merupakan satu proses. Amin. Nah, mari kita melihat kisahnya Daud, Raja Daud. Sebelum Raja Daud naik menjadi seorang raja, Tuhan telah mengurapi Daud begitu lama sebelum dia menjadi raja. Karena Tuhan ingin membawa Daud melalui satu proses. Dan pengurapan itu sebenarnya adalah satu peringatan akan janji yang akan dibawa oleh proses itu. Tuhan tahu apa keperluan saudara dan juga saya. Tuhan tahu apa kemampuan setiap kita, kemampuan saudara dan kemampuan saya. Dan kita harus ingat, Tuhan tidak akan pernah meletakkan kita di dalam situasi yang kita tidak mampu untuk hadapi. Begitu juga dengan Daud. Tuhan tahu bahwa ada beberapa perkara perlu berlaku dalam kehidupan Daud sebelum dia boleh menjadi raja. Begitu juga ada beberapa perkara yang perlu berlaku dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, sebelum kita boleh melangkah ke dalam apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Persoalannya yang terbesar di sini adalah, adakah Anda dan saya akan membenarkan our waiting time dalam our path of trust itu untuk membangunkan kita ataupun untuk menyakitkan hati kita? Ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyediakan setiap kita pada hari ini untuk apa yang Dia mau lakukan melalui setiap kita pada masa akan datang. Jika saudara rakan-rakan semua sedang menanti, sedang dalam musim penantian ini, percayalah, Dia sedang mengajar Anda untuk mempercayainya. Tuhan sedang mengajar Anda untuk berani dalam iman Anda. Tuhan sedang mengajar Anda untuk memperkembangkan watak Anda. Dan Dia juga sedang memperhalusi rencananya untuk setiap kita yang sedang menanti. Kuncinya, percayalah kepadanya. Trust in Him and enjoy the process. Karena proses itulah yang akan membawa kepada penggenapan janji Tuhan. Amin. Jadi dengan itu, when we trust Him, we will enjoy the process. Kehidupan kita dalam perjalanannya, dalam susur kepercayaan kita ini, mungkin kita akan melalui hujan, mungkin kita akan melalui ribut, mungkin kita akan melalui panas yang terik. Tetapi sebagaimana susur gegajah yang dibina, yang kita dapat lihat di dunia kita secara fisikal ini, dibina untuk melindungi, memberikan kita perlindungan daripada semua yang bencana dan juga perkara yang saya sebutkan tadi itu. Apatah lagi Tuhan, lebih lagi ingin menjadi pelindung kita dalam kita menjalani, menyusuri kehidupan kita ini. Nah, trust in Him. Nah, put our trust in Him as we walk our path of trust in our life. Amen.
So, 3 perkara akan kita alami dalam our path of trust, dalam kehidupan kita. When we trust in the Lord, Jesus will be the center of our path. We will have Jesus-centered life. Number 2, when we trust the Lord, we will learn how to let go and let God to lead our path of life. And yang ketiga, when we trust the Lord, we will enjoy the process in the path of trust. Saya akhiri perkongsian firman Tuhan pada hari ini dengan satu ayat firman Tuhan yang diambil daripada Yesaya pasal yang ke-60 ayat 22. Saya bacakan dalam versi AVB. Yang sedikit akan menjadi suatu kaum, yang kecil akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan segera mewujudkannya pada waktunya. Jika kita lihat dalam terjemahan English Standard Version, firman Tuhan mengatakan, the least one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will hasten it. Nah saudara, firman Tuhan ini jelas mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa no matter what you may be facing today, trust in God's assurance that everything will fall into place in His perfect time. Amin. Amin semuanya. Jemaat Tuhan, benar bahwa kehidupan kita berubah setiap hari. Life changes. People come and go. But seasons will never last. Always remember that our present situation is not our final destination. Dalam kita menjalani susur kepercayaan kita, when we put our trust in our Lord Christ Jesus, kita akan sentiasa mempunyai pengharapan dalam setiap satu perkara yang kita lakukan, dalam kehidupan kita, dalam perhubungan kita, dalam pelajaran kita, bahkan dalam kerjaya kita. Always remember that God is with you. Amen. God is with all of us. Amen. Oleh itu, let us continue to hold our heads up, putting our hope and trust in God wholeheartedly, and He will make known our path. Amin, saudara. So, sekian saja perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Demikianlah tadi khotbah yang telah disampaikan oleh Cikgu Grace William. Alright, seterusnya kita akan masuk ke dalam highlights and announcement. Okay, untuk highlights and announcement yang pertama, sama-sama kita saksikan video ini. Sebentar tadi is our weekly activities. Okay, jika Anda berminat ataupun jika Anda ingin menyertai mana-mana aktiviti yang kami lakukan, Anda boleh terus hubungi ushers kami yang bertugas pada masa ini. Okay, announcement yang kedua, BWCC Online juga mengadakan PWCC Online Fellowship Night, di mana kita boleh sama-sama mendengar sharing daripada kawan-kawan kita. Kita boleh sama-sama bercerita dan berfellowship bersama. Haleluya. Dan fellowship night ini akan dilakukan pada hari Kamis jam 8:30 malam melalui aplikasi Zoom. Announcement yang ketiga berkenaan dengan tithes and offering reminder. Nah, untuk tithes and offering, Anda boleh salurkan
ke dalam nombor akaun yang tertera pada skrin Anda pada masa ini. Dan jangan lupa juga screenshot resit Anda dan send kepada BWCC admin dengan nombor handphone yang tertera di skrin Anda pada masa ini juga. Oke, itu saja highlights and announcement kita pada minggu ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dan kita menutup dan benediction yang dipimpin oleh Cikgu Grace William. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. God bless. Puji Tuhan, kita telah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena Anda masih lagi bersama dengan kita sehingga pada saat ini. Terima kasih kepada setiap yang sudah bersama dengan kita di dalam online Sunday Celebration kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim pelayanan yang telah melayani kita pada hari ini. Mari kita teruskan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang akan sentiasa back us up dalam kehidupan kita. Di dalam Dia kita punya pengharapan, di dalam Dia kita punya sukacita, di dalam Dia kita sentiasa akan memiliki kehidupan. Amin. Mari saudara, sebelum kita berpisah, kita sama-sama berdoa dan saya ingin melepaskan berkat untuk kita semua pada hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita semua. Haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah memimpin kami daripada awal ibadah kami pada hari ini sehinggalah pada saat hari ini ya Tuhan. Sebelum kami berpisah pada hari ini ya Tuhan, anak-Mu ingin mendoakan untuk setiap jemaat yang hadir, setiap yang menyertai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus mengajar kami ya Tuhan untuk melihat fokus pada Engkau, untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat dan fokus akan karya keselamatan Engkau, untuk melihat dan fokus kepada salib Engkau ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Dan terus ajar kami ya Tuhan to put our trust in You wholeheartedly ya Lord Jesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, apa sekalipun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau akan bersama dengan kami. Kemana sekalipun kami akan pergi, Engkau mendahului langkah kami ya Tuhan. Kiranya berkat surgawi terus menyertai kami, terus menyinari setiap kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita semua jemaat angkat tangan dan terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Tuhan